Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat tani mengenai perawatan tanaman cabai di saat memasuki fase generatif. Pertama yang perlu dipahami adalah fase generatif pada tanaman cabai, tahap di mana tanaman mulai membentuk bunga, melakukan pembuahan dan akhirnya menghasilkan buah. Fase ini biasanya di saat usia tanaman cabai 40 sampai 50 hari setelah pindah tanam. Nanti pupuk apa yang akan saya pergunakan akan saya jelaskan semua. Harapan kami mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari subscriber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber kami untuk pembukaan memasuki fase generatif. Fase generatif berarti harus dipikirkan adalah agar bunganya tidak terjadi kerontokan, tanamannya sehat, kemudian produktivitas buahnya semakin meningkat. Pertama yang harus dipahami dulu adalah fase generatif, teman-teman. Tahap di mana tanaman mulai membentuk bunga. Biasanya tanaman memasuki fase generatif tergantung petaninya. Ada yang usia 40 sampai 50 hari setelah tanam dan menandai peralihan dari fase pertumbuhan vegetatif, fase pertumbuhan akar, batang, dan juga daun. Biasanya tanaman cabai kalau sudah masuki fase generatif itu daunnya sudah mulai mengecil, beda dengan tanaman-tanaman cabai di fase vegetatifnya. Pembentukan bunga harus dilakukan, soalnya pemberian nutrisi, kalsium, dan juga hormon wajib diberikan. Kemudian juga setelah bunga mekar terjadi proses pembuahan yang melibatkan penyerbukan dan pembuahan sel-sel telur serbuk sari. Kemudian juga pertumbuhan buah harus dipikirkan, pemberian nutrisi wajib diberikan. Dan nanti di sini saya akan memberitahukan pupuk apa yang saya pergunakan di saat tanaman cabai sudah memasuki usia 50 hari setelah pindah tanam. Yang perlu diwaspadai adalah serangan lala buah, kemudian juga agar bunga dan buahnya tidak terjadi kerontokan. Nah, seperti itu, ada yang rontok berarti ada kekurangan unsur-unsur yang harus diberikan untuk tanaman cabai ini. Oke teman-teman, pupuk apa yang akan saya berikan untuk tanaman cabai ini? Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk pengocoran tanaman cabai dengan varietas Oertavi. Yang pertama yang saya pergunakan adalah Biosigma Plus. Ini adalah trichoderma, menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen. Kemudian yang kedua adalah Premino. Ini asam amino, pupuk cair protein teman-teman. Kemudian ini ada CNG, nanti akan saya jelaskan CNG ini manfaatnya apa, kegunaannya apa, kemudian juga apa dampak untuk tanamannya. Kemudian juga ada asam humat power soil, dan sekarang dosisnya ini nanti saya akan langsung mengaduk untuk 100 liter air teman-teman. Pertama yang saya pergunakan adalah CNG nya dulu, karena ini berbentuk butiran, jadi nanti untuk mencampurkan asam humatnya ini saya menggunakan
4 sendok makan kali 5 berarti 20 sendok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini 20 sendok teman-teman. Kemudian asam humatnya saya menggunakan 10 sendok untuk 100 liter air. Ini nanti saya kasih air, kemudian baru saya tambahkan air 10 gayung. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 sendok sudah cukup teman-teman. Nanti ini tambahkan 5 gayung air lah, kemudian baru diaduk. Nah, ini untuk mempermudah asam humatnya agar bisa tercampur rata teman-teman. Biosigmanya saya menggunakan 5 sendok makan saja sudah cukup. Ini sekitar 5 sendok makan teman-teman, tinggal sedikit ya. Kemudian baru dikasih air 4 gayung ataupun 5 gayung teman-teman. 1 2 3 4. Nah, baru dikasih air 5 gayung ataupun 4 gayung dulu, kemudian baru diaduk. Dan ini nanti untuk 100 liter air teman-teman, berarti untuk 20 liternya saya menggunakan CNP nya itu 4 sendok makan, asam humat 2 sendok makan, kemudian biosigmanya saya menggunakan 2 sendok makan, premiumnya saya menggunakan 25 mili untuk 20 liter air. Nanti ini dibagi menjadi 5 jerigen, jadi ini sekalian ngaduk saja. Kemudian langkah-langkah berikutnya yang dilakukan adalah pemupukan menggunakan kalium. Jadi kalsium nitratnya sudah ada, nanti juga saya jelaskan semua mengenai kaliumnya. Nah, ini untuk premiumnya saya menggunakan 25 mili itu untuk 20 liter, karena ini saya mengaduknya langsung 100 liter, jadi saya menggunakan sekitar 125 mili. Jadi intinya seperti itu. Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Itu teman-teman, agar bunga tidak terjadi kerontokan yang saya pergunakan kadang-kadang kalha, kadang-kadang juga saya menggunakan CNG, yaitu kalsium nitratnya. Kemudian setelah itu biasanya saya rolling melakukan penyepraian sudah tentu pasti saya menggunakan pupuk kalium cair Kalinet suplemen tanaman yang mengandung kalium dan boron, diformulasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen terutama pada fase generatif. Pupuk Kalinet juga bagus, biasanya nanti saya mix dengan apa saja. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Sebenarnya untuk interval pengocorannya juga sering ditanyakan. Interval pengocoran biasanya saya sesuaikan dengan kondisi bunga tanaman cabai, karena kebanyakan kalium, kebanyakan kalsium itu pun juga kurang bagus untuk tanaman. Jadi intinya segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kalau kalsium misalnya tanaman bunga dan buahnya sudah rimbun sekali, usahakan intervalnya jangan dirubah, tapi dosisnya saja dikurangi lah seperti ini. Kadang-kadang kebanyakan kalsium, kalium juga bisa membuat bunga itu rontok. Yang terpenting adalah prosesnya saja. Oke teman-teman, untuk penyepraiannya pupuk apa yang akan saya pergunakan, silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan untuk penyepraiannya, pertama yang saya pergunakan adalah tetap masih menggunakan Premino, karena protein tanaman masih diperlukan tanaman cabai memasuki fase generatif. Kemudian yang kedua adalah Vitaron SL sel pembedah daun. Biasanya tanaman cabai di usia 50 hari ke atas itu masalah-masalah sering muncul, yaitu hama trips, hama tungo, kutu kebul sering sekali menyerang tanaman cabai kita. Kemudian Kalinet. Ini adalah pupuk kalium cair agar buahnya besar, buahnya tidak terjadi kerontokan, karena di Kalinet sendiri juga ada kandungan kalium dan juga boronnya. Vitaron SL sel pembenah daun, daripada nanti daunnya kreteng, otomatis saya harus antisipasi agar daunnya itu tetap lebar, kemudian daunnya tetap glowing. Preminonya saya menggunakan 25 ml, Vitaron SL saya menggunakan 20 ml, Kalinetnya saya menggunakan 25 ml. Kemudian Pegasusnya saya menggunakan 10 ml. Kalinet ini saya mix dengan monokalium fosfat teman-teman. Jadi tujuannya agar buahnya itu nantinya rame, karena ini adalah penyepraian pertama untuk tanaman cabai tersebut. Kemudian terakhir adalah perekat, pembasah ataupun penembus. MKP saya menggunakan 2 sendok makan saja. Kemudian Pegasusnya saya menggunakan 10 ml. Perekat, pembasah ataupun penembus saya menggunakan 15 ml. Interval penyepraiannya itu saya rolling. Sekarang menggunakan insektisida, nanti 6 sampai 5 hari saya rolling menggunakan fungisida. Nutrisinya masih tetap sama. Dan nanti kalau sudah 2 kali biasanya MKP-nya ini saya berhentikan, karena pengocorannya saya sudah tentu menggunakan kalsium plus humik asid teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Setelah ini baru dilakukan penyepraian, karena ini pertanyaan. Jadi penyepraian pengocorannya tidak saya dokumentasikan, tujuannya agar videonya durasinya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya bukan masternya, saya juga bukan suhunya. Saya juga baru belajar budidaya tanaman cabai. Adapun kekurangannya mohon dimaklumi. Tapi
kemampuan saya hanya seperti ini saja untuk budidaya tanaman cabai, tidak terlalu istimewa, tapi harapan kami walaupun tanaman cabai kami sederhana, minimal apa yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih buat subscriber kami yang selama ini selalu menonton video-video di channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan harapan kami kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.